Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada praktikum fitokimia kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi senyawa golongan alkaloid dengan menggunakan KLT. Sampel yang akan digunakan yaitu ekstrak cabai Jawa atau piperit refrakti ekstrak. Kemudian fase diamnya adalah silika dan fase geraknya ada dua. Yang pertama adalah toluen etil asetat 70:3. Kemudian fase gerak kedua yaitu toluen etil asetat dan dietilamin 7:2:1. Kemudian penampak noda yang digunakan adalah drag and drop. Tahap pertama yang dilakukan adalah pembuatan fase gerak 1, yaitu toluen etil asetat 70:3 sebanyak 10 mili. Kemudian pembuatan fase gerak kedua, toluen etil asetat dietilamin 7:2 dan dibanding 1. Setelah pelarut organik dicampur dengan perbandingan yang sesuai, berikutnya masing-masing fase gerak dituang ke dalam chamber dan dibiarkan hingga jenuh. Oke, sambil menunggu chamber jenuh ya, kita bisa menyiapkan sampel yang akan ditotolkan pada plat KLT. Nah, ekstrak cabai Jawa ini mengandung banyak sekali minyak atsiri atau essential oil, sehingga untuk melarutkan kita butuh menggunakan pelarut organik yang bersifat non-polar. Ya, dan di sini saya menggunakan etil asetat untuk melarutkan ekstrak cabai Jawa. Sebelum mulai eluasi, plat KLT terlebih dahulu diamati di UV 254 nanometer. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah volume yang ditotolkan itu mencukupi untuk pengamatan atau untuk eluasi, terutama pada sampel standar. Nah, kalau di sini saudara bisa lihat sudah ada 2 totolan di masing-masing plat KLT.
Setelah proses evaluasi selesai, plat KLT diamati di UV pada panjang gelombang 254 dan 366 nanometer, kemudian baru disemprot dengan reaksi Dragendorf. Pada reaksi Dragendorf, senyawa alkaloid itu ditunjukkan dengan warna orange dan background agak kekuningan. Dan warna orange ini pada saat reaksinya itu menguap ya, itu warna orange-nya mudah sekali untuk pudar, sehingga ketika disemprot dalam kondisi masih basah itu harus segera difoto supaya tampak dengan jelas bagaimana atau spot mana senyawa alkaloidnya. Nah, ini adalah hasil pengamatan plat KLT pada saat kondisi masih basah ya, masih ada reaksi Dragendorf-nya di plat KLT. Kemudian yang ini adalah plat KLT pada saat sudah kering. Dari praktikum tadi, tugas yang harus saudara kerjakan adalah yang pertama, melakukan analisis mengapa pada fase gerak 2 spot alkaloid memiliki nilai RF yang lebih tinggi dibandingkan fase gerak 1. Kemudian yang kedua adalah senyawa alkaloid apa saja yang terdapat pada ekstrak cabai Jawa. Demikian praktikum cara untuk mengidentifikasi senyawa golongan alkaloid dengan menggunakan KLT. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.